Halo Neriza, halo Desi, halo kawan-kawan semuanya. Sekarang kita bersama dalam episode call dan behavior dari konsumen. Dan dengan kita ada Neriza Darmayo, Senior Manager Female Kategori TikTok Indonesia, dan Desi Anggina, Head of Sale Gush Club. Halo. Halo. Perkembangan selalu menghasilkan perubahan, baik buruk, cepat, atau lambat. Kita semua rasanya bisa setuju. Kehadiran teknologi dan media sosial membawa perubahan terhadap kehidupan. Salah satunya dalam cara kita memberikan dan mengolah informasi. Media yang dulu menjadi sumber terpercaya sudah mulai tergeser kedudukannya. Saat ini, influencer dan content creator menjadi sumber informasi dan memiliki kemampuan menciptakan engagement dengan halayak. Pemain terbaru di dunia digital platform, TikTok, mengambil perhatian mayoritas Gen Z yang memiliki segudang kreativitas, menyalurkannya melalui platform video 15 detik hingga 3 menit. 5 tahun sejak diluncurkan, jumlah pengguna TikTok di Asia Tenggara per Juni 2021 telah melampaui 240 juta, meningkat sebesar 85% per tahun. Pemilik brand pun melirik TikTok sebagai digital platform yang menjanjikan. Sebuah contoh konkret terlihat dari tren loungewear di masa pandemi. Banyak influencer bekerja sama dengan pemilik UMKM untuk mengkampanyekan bahwa bekerja dari rumah atau working from home juga membutuhkan pakaian yang nyaman. Kreativitas para influencer dan content creator dalam produksi video yang sering menuai pujian, memunculkan banyak pembeli, terus didukung dengan fitur hashtag for you page atau hashtag FYP yang dapat menaikkan engagement video untuk mendapatkan insights dari banyak TikTok user yang kemudian menarik perhatian untuk membeli. Kasus-kasus serupa tentu membawa perubahan strategi promosi dari iklan televisi ke iklan video online. Bagaimana kehadiran key opinion leaders mengubah peta dan strategi pemasaran konsumen di Indonesia dan dunia. Untuk berdiskusi lebih lanjut mengenai hal itu, hari ini saya, Svida Alisyabana, ditemani oleh Neriza Darmayo, Senior Manager Female Kategori TikTok Indonesia, dan Desi Anggina, Head of Sale dari Gush Cloud. Kita mulai ya dengan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan pertama nih ke Desi. Munculnya media sosial membuka jalan bagi hal-hal baru yang tidak akan kita pertimbangkan di masa lalu, seperti hadirnya influencer dan bergantinya bentuk kampanye menjadi digital dengan influencer. Apa pendapat Anda tentang hal ini? Yes, I think benar sekali ada shift consumer behavior di mana sekarang anak-anak muda menggunakan social media sebagai salah satu informasi untuk mereka membeli suatu produk gitu kan. Mungkin behavior itu sendiri tetap sama, tapi channelnya berubah. Kalau zaman dulu kan lebih ke word of mouth dari teman-teman mereka gitu kan, supaya mereka tahu pasti barang yang mereka beli itu memang sesuai dengan kebutuhan mereka atau sesuai dengan culture lingkungan yang mereka anggap itu yang mereka look up to gitu kan. Nah, ketika udah masuk ke dunia digital sama word of mouth-nya, tapi mereka melihatnya dari sisi dunia digital. Jadi brand butuh voice dari orang-orang lain untuk mengkomunikasikan bahwa brand tersebut sebenarnya adalah baik
gitu kan. Contohnya misalnya ramah lingkungan. Nggak mungkin brand tersebut akan bilang first hand, brand gue ramah lingkungan loh gitu kan. Tapi kalau misalnya ada teman yang bilang brand A itu ramah lingkungan loh, atau mungkin influencer yang memang mereka percaya, kemungkinan besar mereka akan percaya bahwa brand tersebut adalah ramah lingkungan. Jadi consumer behavior-nya masih sama, tapi channel-nya berubah ke dunia digital. Dan mereka necessarily bukan teman kan, tetapi influencers. Betul. Dan yang menariknya sekarang kan kalau anak-anak muda mereka membutuhkan suatu aspirasi gitu kan. Nah, ketika mereka kenal sama influencer, kenal dalam tanda kutip dunia digital, mereka merasa influencer tersebut itu dekat dengan mereka. Apalagi ada beberapa influencer yang engagement-nya lumayan tinggi, menjawab pertanyaan melalui comments gitu kan, atau menjawab DM melalui Instastory. Itu dari sisi audiens merasa, oh gue kenal nih sama influencer ini gitu kan. Nah, ketika udah ada koneksi emosional di situ, ketika influencer sharing sesuatu di dunia digital mereka, audiens ini akan ngerasa, oh bener nih apa yang dikatakan influencer ini, dia nggak akan, tanda kutip nggak akan bohong gitu kan. Jadi arahannya mereka lebih look up ke influencer. Terima kasih. Sebelum pertanyaan selanjutnya, Neriza ada komen nggak untuk topik ini? Memang kalau kita melihatnya TikTok itu sebagai platform distribusi videonya, gitu ya. Memang komunitas di dalam itu gue sih as people yang kreatif, gitu, original, dan mereka ciptakan tren-tren menarik gitu. Jadi TikTok di sini nempatin diri sebagai wadahnya gitu, wadah berekspresi, wadah berkreasi yang inklusif. Jadi siapapun dari kalangan apapun itu bisa menunjukkan sisi kreativitasnya gitu. Ini juga sekaligus sebagai pintu gitu untuk mereka dikenal, juga terhubung dengan komunitas global. Nah, bicara soal influencer dan key opinion leader tadi, benar banget, setuju banget. Memang nggak bisa dipungkiri sekarang banyak orang itu menjadikan influencer itu atau content creator sebagai sumber informasi terpercaya. Waktu mereka mau ngambil keputusan, waktu mereka mau cari inspirasi, misalnya cari gaya fashion. Nah, kita ngelihatnya kreator TikTok itu bisa menciptakan konten TikTok dengan bakat dan potensi luar biasanya gitu ya, tapi melalui kreativitas yang original. Apalagi sekarang kalau kita lihat kayaknya generasi muda tuh suka banget yang otentik gitu, yang authenticity-nya tuh mereka sangat menjunjung tinggi authenticity gitu. Nah, mereka lebih happy kalau melihat KOL atau idolanya tuh tampilnya apa adanya, jujur gitu, terus nggak sempurna gitu. Mereka merasa lebih relatable. Nah, kita melihat KOL TikTok itu mampu menunjukkan versi terbaik mereka, rather than being perfect. Mereka mengunggah konten yang tips dan trik, rekomendasi, gitu, komparasi produk, styling, inspirasi, gitu, banyak. Bahkan sampai kalaupun mereka melakukan movement secara digital pun itu juga bisa berpotensi meraup banyak views. Gitu. Lahirnya aplikasi TikTok memiliki peran besar terhadap dunia digital advertising dan membantu satu brand atau bisnis untuk mendapatkan pelanggan. Bagaimana caranya TikTok menciptakan engagement antara masyarakat dengan brand tersebut? Oke. Jadi TikTok pernah membagikan insight atau tren gitu mengenai kebutuhan konsumen dalam berbelanja dari sebuah brand. Jadi kita menemukan konsep namanya shoppertainment. Jadi ini pengalaman berbelanja sambil mencari hiburan. Nah, ini tuh menjadi strategi pemasaran yang banyak diaplikasikan sama brand sekarang. Gitu. Dan apalagi dengan pembatasan di kegiatan pandemi sekarang nih, banyak orang yang cari hiburan tuh dengan belanja. Ini fenomena ini juga muncul gitu di survei TikTok. Ternyata 1 dari 2 pengguna TikTok di Indonesia itu berbelanja itu untuk menghibur dirinya. Gitu. Jadi we like to think gitu ya, TikTok memberikan kebahagiaan tersebut karena komunitas yang ada di dalam TikTok ini buat konten bersama brand yang kontennya fun, authentic gitu, terus menghasilkan cerita yang menghibur dan akhirnya bisa memunculkan tren belanja baru yang mendunia. Gitu. Nah, we think that pengguna yang bahagia ini akhirnya akan jadi konsumen yang bahagia dan ini bisa mendorong pembelian yang spontan gitu. Selain itu banyak banget tren di dunia fashion itu hadir di TikTok.
gitu. Bahkan juga turut diramaikan sama brand, sama pengguna cinta fashion dari seluruh penjuru dunia gitu ya. Salah satunya ada salah satu hashtag fashion transition. Fashion transition itu sebenarnya konten TikTok yang sangat sangat ciri khas TikTok banget lah gitu biasanya. Kreator itu mereka suka bikin outfit change tapi dengan transisi di dalam videonya gitu. Ada salah satu lagu judulnya Touch It by Busta Rhymes. Ini lagunya rilis di tahun 2005, tapi di tahun ini dia viral karena dipakai jadi background untuk konten fashion transition. Jadi se-influential itu si hashtag trend di TikTok. Ada lagi yang juga masih ramai sampai sekarang, meskipun sebenarnya ini mulainya udah beberapa bulan yang lalu, atau even mungkin tahun lalu ya, shoes transition. Jadi kontennya tuh biasanya kreator kita ngelempar sepatunya, begitu sepatunya turun mereka udah ganti outfit gitu. Itu rame banget, banyak banget public figure yang ikutan dari kayak Vidi Aldiano, Reza Octavian, Kelly Courtney, Tamaradai, banyak banget lah waktu itu. Even sampai sekarang masih banyak banget yang masih bikin konten tersebut gitu. Dan yang terakhir mungkin aku highlight, selain memunculkan tren gitu ya di TikTok, kita juga sebagai wadah munculnya top creator gitu. One of our top creator, fashion creator yang juga seorang desainer, namanya Christy Basil. Jadi awalnya Christy ini lebih fokus merancang collection ready to wear di brandnya yang namanya lalu tapi Christy ini pintar sekali gitu ya membungkus kontennya dia tuh dengan storytelling. Jadi dia menceritakan desain-desain dress yang dia bikin itu behind the scene-nya itu gimana, kenapa dia inspirasi dari mana kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya sekarang bridal collection ya, bridal line-nya itu jadi dikenal banyak orang. Even sekarang sebenarnya dia lagi viral juga karena salah satu kliennya ini pesan wedding dress, juga dress untuk semua tamu undangannya. Dikirim buat seluruh tamu undangan. Biasanya kita kalau ke kondangan pasti dikasih souvenir, tapi kali ini dibagiin gaun. Ini pengiriman terspesial. Selain banyak banget jumlahnya, dipilihin masing-masing orang desain dan ukurannya, jadi bisa menyesuaikan sama konsep wedding acaranya. Unik banget cara bride-nya merayakan intimate wedding dan mengapresiasi kehadiran teman-temannya. Gak nyangka mereka kece, kompak, dan cantik banget pakai dress-dress ini. Siapa nih yang pengen dikirimin kayak gini juga? Jadi kalau biasanya orang diundang cuman dikasih undangan gitu ya, ini kita dikasih undangan dan dressnya gitu. Nah semuanya di prepare sama Christy Basil. Nah Christy bisa membungkus kisah ini yang sebenarnya udah jelas-jelas nggak biasa gitu ya, tapi dia bisa bungkus lagi menjadi sebuah konten TikTok yang sangat menarik sampai akhirnya konten ini viral. Viewsnya jutaan. Dia punya beberapa konten tentang cerita ini gitu. Terus untuk kreator-kreator yang kayak gitu, kita sebenarnya we're very aware, we're very supportive of them gitu ya. Salah satunya kemarin kita meluncurkan koleksi eksklusif bareng sama Christy Basil dan Advezo lainnya. Kita ada TikTok X Advezo, itu koleksinya kayak terinspirasi dari warna-warnanya TikTok gitu. Terus kita juga pakai live streaming untuk jadi collection launch-nya gitu. Terus kita juga ada in challenge menggunakan konten fashion transition itu. Tapi kita jadikan hashtagnya waktu itu girl boss, jadi usernya di challenge untuk bikin fashion transition tapi nunjukin sisi girl bossnya mereka gitu. Jadi sebenarnya banyak sekali hal yang bisa dimainin di dalam TikTok, dan even tren-tren yang sudah bermunculan di TikTok itu bisa dimainin untuk brand menunjukkan sisi kreatif gitu. Oke. Sekarang pertanyaannya ke TikTok. Ke Neriza. Kita sering melihat tagar hashtag TikTok made me buy it yang tersebar di seluruh media sosial, tidak hanya di TikTok. NewYorkTimes.com menyebutnya video dengan hashtag ini atau tagar ini mendapatkan views lebih dari 4,6 miliar. Bagaimana pendapatnya TikTok, Neriza, dan lalu nanti juga Daisy dapat gilirannya untuk menjawab, karena ini kan fenomena banget ya. Jadinya bagaimana pendapatnya, Mu? This is the newest viral makeup product on TikTok, the L'Oreal Infallible Fresh Wear. It claims to be a full coverage powder foundation. I'll be putting this on the right side of my face, and on the left, the Dermablend Intense Powder Camo. This will be drugstore versus high-end. I'm using the sponge that it comes with. This is insane. Like, what? That is beautiful. This is Dermablend. You definitely don't have to spend $30+ to achieve a full coverage powder effect. This is worth
all the hype. Jadi that was like amazing content creator. Neriza, gimana pendapatmu? Ya, ini balik ke yang statement yang tadi aku bilang. Kayaknya kalau di TikTok itu everything real gitu ya, nggak dibuat-buat, dan kayak konten tadi sebenarnya very simple. Dia cuma duduk di dalam mobil, pakaiin bedak, terus bisa nunjukin sisi perbedaan dari produk tersebut. Itu kan bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang well made gitu sebenarnya ya, tapi orang bisa percaya sama hal itu gitu. Nah, jadi memang sisi authenticity ini yang membuat konten-konten di TikTok ini sebegitu dipercayanya sampai muncul hashtag TikTok Make Me Buy It gitu. Even KL ini sampai akhirnya jadi like the true influencer gitu. Mereka bisa influence keinginan pembeli gitu. Mereka mau beli produk yang mana. Di negara lain, kreator di bidang fashion itu juga mendapatkan perhatian penuh nih Bu Swida. Jadi mereka seringkali diundang untuk hadir di front row, untuk jadi news koleksi terbaru desainer gitu. Everyone already see influence yang mereka punya gitu. Bahkan brand besar seperti Burberry itu mereka mengajak pengguna TikTok untuk bikin kayak monogram TB gitu pakai tangan. Lalu desainer JW Anderson dia jadi trending setelah sweater rajutannya dipakai sama Harry Styles, terus sama TikTok creators mereka menunjukkan sweater buatan mereka sendiri tapi yang mengikuti stylenya si Harry Styles ini. Jadi hashtag Harry Styles cardigan sampai akhirnya jadi trending. Lalu ada lagi yang lucu itu Gucci. Jadi kreator kita tuh banyak yang mau mengimitasi kayak looknya model Gucci. Jadi biasanya mereka bikin konten itu soundnya if I were a Gucci model gitu. Mereka akan pakai kacamata besar kayak gitu-gitu, tapi dengan style mereka sendiri, dengan produk yang mereka punya gitu, bukan Gucci beneran. Tapi sebenarnya ini nunjukin gimana sebenarnya brand-brand mewah, brand-brand besar itu bisa terhubung dengan audiens dengan cara yang lain gitu. Nggak lagi dengan harus terlihat mewah dan sempurna, tapi ada jadi lebih relatable gitu. Nah, ini juga sebenarnya bisa dimanfaatin sama brand fashion lokal kita. Di TikTok sekarang brand bisa engage KOL untuk jadi bagian dari mereka gitu. Bisa mengkomunikasikan pesan dan cerita mereka lewat kreativitas kreator gitu. TikTok ini juga jadi salah satu Content creator-nya dapat economic benefit juga di sana. Kalau dari TikTok kita belum ada, kalau seperti platform lain kan ada sharing revenue gitu ya. Tapi kalau it's mainly brand deals biasanya. Jadi mereka deal sendiri dengan brandnya gitu. Oh, okay. Jadi even tanpa sharing benefit itu tadi, mereka udah merasakan betapa sebenarnya TikTok ini platform yang beneficial juga buat mereka gitu ya. Padahal mereka nggak ada sangkut pautnya sama kita nih dalam urusan monetisasi gitu. Tapi brand udah bisa lihat kalau KOL ini bisa jadi influence untuk user-user gitu. Dan si hashtag TikTok Make Me Buy It itu juga akhirnya jadi cara baru untuk pengguna cari inspirasi, cari rekomendasi belanja di TikTok gitu. Untuk hashtag yang lebih lokal tuh sebenarnya yang ramai juga ada racunin TikTok, terus ada gara-gara TikTok hashtagnya. Itu juga isinya user-user kita kasih penilaian, kasih review gitu tentang barang yang mereka beli setelah mereka lihat konten di TikTok. Nah, ini menarik sih. Ini menunjukkan potensi aplikasi TikTok gitu ya sebagai salah satu platform pencarian referensi belanja yang terbesar lah saat ini bisa dibilang gitu. Jadi kita melihatnya TikTok di sini bisa membuka ruang untuk brand gitu ya, untuk menunjukkan versi paling otentik mereka gitu dengan merangkul pengguna. Jadi brand ambasadornya gitu dengan melibatkan mereka sebagai KOL gitu. Keren. Desi, menurut Desi gimana? Yes, setuju banget perihal authenticity untuk Gen X, anak-anak muda sekarang. Mungkin kita bisa ngelihat ya mereka tuh udah fed up dengan everything that is fake gitu kan. Jadi mereka sekarang aja ada di TikTok sudah mulai ada tren nggak pakai filter, muka aku kayak gini loh gitu kan. Jadi emang benar-benar mereka mau menampilkan ke dunia we don't like fake things anymore gitu kan. Jadi dari situ TikTok itu sangat ngebantu untuk showcase authenticity brand yang bisa relate ke anak-anak Gen Z. Nah, caranya mereka bisa relate ke anak Gen Z ini ya melalui influencer-influencer yang memang terlihat apa adanya gitu kan. Tapi at the end of the day, ini
partisipasi antara brand dan juga influencer, they have to have like a mindset. Kalau emang mau masuk ke dunia TikTok, you cannot do hard selling. Everything is about soft selling. Karena at the end of the day, lebih kayak apa nih sebagai Gen Z, what is it for me gitu kan? Apa nih gunanya produk ini buat gua gitu kan? Bukan lagi brand ini gede banget loh gitu kan, brand ini terkenal banget loh. Kalau untuk Gen Z gue nggak peduli lagi untuk itu, tapi what's in it for me, what's the value for me gitu kan. Jadi dengan adanya TikTok yang emang relate ke anak-anak muda zaman sekarang, it's really helpful. Dan another way adalah sebenarnya untuk brand-brand baru sih, dengan TikTok ini bisa ngebantu brand-brand baru itu supaya bisa terlihat gitu kan. Kalau misalnya di dunia itu kan it's a very big gitu kan, dan gimana caranya bisa get in touch ke anak-anak muda zaman sekarang. Nah, dengan discovering TikTok ini kita bisa discover new product, dan ini juga akan ngebantu brand-brand baru untuk dapat free advertising di dunia TikTok gitu sih. Jadi di sini justru disinilah perannya Gush Cloud, karena tadi kan dibilang oleh Neriza bahwa the economic benefit is directly from the brand. Tapi kan anak-anak ini juga mau ngomong apa sama brand untuk dapat economic benefit gitu. Nah, Gush Cloud berdiri di tengah-tengah sini kan untuk mempertemukan brand with the content creator atau the influencers. Betul. Got it. Jadi kelihatannya ya, ketika kita buka TikTok, ngelihatnya, oh this is just a normal videos gitu kan. Oh sangat simple dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya behind the scene, there's like a whole strategy that we create with the brand untuk make sure message-nya tuh tersampai ke audience. Dan gimana caranya supaya sangat soft selling, tapi emang kena ke target audience. Oke. Pertanyaan untuk TikTok sekarang, untuk Neriza. Bagaimana memulai tagar yang bisa jadi viral? Sebenarnya tentang hashtag, jadi ada beberapa hashtag yang memang muncul gitu ya, yang memang berkembang sampai akhirnya jadi viral karena banyak digunakan oleh user atau pengguna gitu. Sebenarnya hashtag ini bisa dilihat di discovery page di TikTok gitu ya, hashtag yang sedang trending. Jadi ada beberapa hashtag yang memang muncul karena banyak digunakan user, ada juga beberapa yang memang kami push karena kita punya banyak program gitu yang rutin gitu, program campaign dengan hashtag tertentu gitu. Tapi sebenarnya hashtag tuh bukan satu-satunya cara untuk membuat konten tersebut jadi ramai atau jadi FYP gitu kita sebutnya ya. Jadi mungkin yang perlu aku highlight adalah TikTok ini bukan media sosial. Gitu. TikTok ini platform distribusi video pendek. Gitu. Perbedaannya adalah kalau di media sosial, kreator mereka akan sangat bergantung sama followersnya. Jadi kalau mereka mau sukses di sana, aku rasa mereka harus punya eksistensi terlebih dahulu gitu di industri tersebut gitu. Mereka udah harus punya orang-orang yang tertarik sama konten mereka. Tapi di TikTok, kami tuh mendistribusikan konten sesuai dengan preferensi pribadi, sesuai dengan interest user masing-masing. Gitu. Jadi nggak mempertimbangkan jumlah followers atau followingnya. Jadi sistemnya menerjemahkan konten ini harusnya cocok untuk audiens yang mana. Gitu. Akhirnya seringkali terjadi kreator yang even followersnya itu cuma ratusan gitu ya, videonya bisa mencapai ribuan, ratusan ribu, bahkan jutaan gitu. Karena memang bukan bergantung hanya pada hashtag atau jumlah followers gitu, tapi lebih fokus pada distribusi konten yang berkualitas dan ke penonton yang sesuai gitu. Nah, dengan kayak gini ini kalau boleh dipotong boleh. Artinya kalau video jadinya the push tidak dari konten itu pakai hashtag maka di-push, tetapi dari quality video itu. Lalu di TikTok ada yang mencari video berkualitas, atau itu adalah sebuah engine yang mencari video berkualitas? Jadi mungkin aku jelasin dari si logika hashtagnya dulu gitu ya. Kita mungkin bisa lihat si hashtag ini tuh sebagai keyword gitu. Kan kadang adalah orang yang
akan masuk ke dalam TikTok untuk mencari konten tertentu. Misalnya dia lihat di luar, oh hashtag TikTok made me buy it, begitu orang-orang beli kontennya, produknya bagus gitu. Akhirnya dia juga mau cari-cari produk yang bagus di TikTok, dia masuk ke dalam TikTok, dia masuk ke search barnya untuk hashtag TikTok made me buy it, lalu dia search gitu. Itu salah satu bagaimana hashtag bisa membantu sebuah konten mencapai user tertentu. Tapi sebenarnya views yang paling banyak didapat dari sebuah video itu jarang sekali dari orang yang nge-search, tapi lebih dari orang menemukan video itu di FYP. Oh, ada video itu bisa muncul di FYP karena ada beberapa faktor. Misalnya video ini ternyata tentang fashion gitu. Nanti sistem kami akan membaca, oh ini konten fashion, berarti orang-orang yang biasanya nonton fashion akan diberikan konten ini ke mereka gitu. Lalu oh konten ini setelah diberikan ke beberapa orang, semua orang ada yang like, ada yang share, ada yang nonton sampai habis, berarti konten ini menarik sekali gitu. Akhirnya sama sistem kami akan disebarkan lagi ke orang yang lebih banyak gitu. Jadi kira-kira gitu Bu, sistem distribusinya kira-kira kayak gitu. Makanya jadi followers atau hashtag sebenarnya bukan fokus utama, jadi lebih ke kualitas konten dan seberapa menariknya mereka sampai orang-orang yang nonton itu mau menyelesaikan, mau nge-like, mau nge-share gitu. Oke. Pertanyaan untuk Desi. Well, kita tahu Gush Cloud influencers-nya berkualitas. Apa sih kriterianya untuk bisa ditaksir sama Gush Cloud? Dan apa yang membedakan Gush Cloud dari talent agency lainnya? Karena abis ditaksir kan juga kali orang yang ditaksir itu juga ditaksir oleh banyak agency, terus mesti memilih. Jadi apa tuh? Ada beberapa hal sih kalau di Gush Cloud ini kita punya ada 3 tiers of talent. Yang pertama exclusive talent, di mana kita yang emang pegang dan kita bantu untuk develop perkembangan talent ini gitu kan. Dan untuk talent eksklusif, for sure semua red card itu kita yang pegang juga. So talent-talent tersebut ini ketika ada brand datang pastinya akan mendapatkan the best price melalui kita. Nah yang kedua ini adalah talent partner, di mana kita kenal dekat dengan talent-talent dan mereka memberikan kita extra discount. Biasanya talent-talent ini adalah talent-talent yang sering kerjasama dengan kita dan dengan brand-brand yang sudah partneran dengan Gush Cloud for a longer term. And then the last one is the non-exclusive talent. Jadi ini talent-talent di mana kita kenal, tapi kita jarang bekerja sama dengan mereka. Jadi kalau kita ada additional project that we need them to help, we will reach out and ask them for help. Jadi itu sih 3 tiers untuk talent-talent yang kita ajak kerjasama. Pertanyaannya gimana caranya bisa dilirik Gush Cloud gitu kan? For sure pastinya ketika kita dapat brief dari brand, kita akan kurasi bersama dengan brand. Seperti apa sih target marketnya, gitu, target audience-nya yang brand mau, dan juga personanya seperti apa gitu kan? Karena ketika kita mencari talent, for sure personality dari talent harus match dengan personality dari brand. Nggak mungkin misalnya brandnya brand luxury tapi influencernya itu dari SIS C atau D, itu kan nggak akan nyambung. Jadi itu yang pertama yang kita cari. Terus yang kedua for sure konten yang dikeluarkan oleh para talent dan konsistensi dari konten tersebut. Kalau misalnya di TikTok kadang-kadang ada influencer yang tiba-tiba 2 juta gitu kan yang nonton, tapi setelah itu yang nonton cuma 12.000, 10.000, 5.000. Nah itu kita akan susah untuk engage ke mereka. Jadi konsistensi mereka sering ada di FYP, konsistensi mereka sering di like orang, itu yang membantu kita untuk tahu bahwa talent tersebut ini bisa kita ajak kerjasama. Terus yang ketiga, for sure kontennya mereka sendiri apakah itu sangat provokatif atau memang lebih ke positive message gitu kan. Bukan berarti kita nggak suka talent-talent yang
mempunyai their own mind, speak up their mind is good, tapi speaking up their mind itu untuk kebaikan orang lain atau untuk egonya mereka sendiri, itu kan bisa dilihat juga dari konten-konten. Nah itu kita cari, karena at the end kita harus mikir ke arah brand gitu kan. Brand akan sustain 10 tahun ke depan, tapi kalau influencer kan maybe you will be influencer for 2 years and then you're gone. Tapi kalau brand ngelihatnya mereka 10 tahun ke depan, jadi mereka harus menemukan influencer yang emang bisa menjaga brand tersebut, nama brand tersebut untuk long term. Terus yang keempat, for sure, ketika kita engage dengan talent, we want a like long term relationship dengan mereka. Nah, ketika talent tersebut ini bisa showing business mindset mereka, misalnya contohnya ketika mereka posting itu tepat waktu, ketika kita ask them to do something based on brand's request, mereka bisa melakukannya dengan baik, for sure we will engage with them long term. Maka dari itu mungkin dari sisi talentnya perlu adanya edukasi, gimana caranya nih kita kerjasama dengan bisnis gitu kan, karena mungkin ya kadang-kadang anak muda they have their own idealism gini kan, ini gua terserah gua mau apa gitu kan, this is who I am on social media, tapi at the end of the day when you get money from the brand, you need to have like give and take gitu kan. Ada sisi komersial yang you have to give up di luar dari idealismemu. And if you wanna take it, yes, let's work with us. If you still wanna have like your idealism, it's okay, but it means you will not get more projects from Gashcloud or from the brand. Lebih ke arah situ sih. Oke. Emangnya ada minimum yang di-observe oleh Gashcloud lalu diundang gitu, ada minimumnya? Followersnya berapa atau berapa posting yang dia lakukan per bulan? It depends dari sisi brandnya. Kadang-kadang brand itu ada yang mau engage dengan nano influencer, karena ketika tahap marketing itu udah sampai ke tahap willing to purchase, biasanya nano influencer ini lebih bisa dipercaya karena lebih otentik lah in a way. Jadi ketika kita harus engage dengan nano influencer, mungkin followersnya atau likes-nya akan lebih sedikit ketika kita masih di tahap awareness. Kalau awareness itu kan biasanya brand itu sedang build their personality gitu kan. Nah, ketika di tahap awareness, we have to engage with big influencers dengan big likes dan big personality. Tetapi ketika funnel marketingnya udah semakin mengkerucut, we have to find influencer yang emang sangat niche banget supaya mereka bisa kelihatan otentik, dan ketika mereka sharing sesuatu, audiensnya itu bisa percaya gitu sih. Ya, well, talking about niche, ada market untuk wanita di atas 50 tahun nggak? Untuk TikTok kah? No, untuk Gashcloud ada nggak needs orang yang datang untuk influencer yang untuk mature women? Influencer untuk mature women, pastinya bisa kita cari sih sebenarnya. Ada specific idea in mind? Enggak. No, I was thinking of me. Would I be recruited by Gashcloud? Boleh. We can have a conversation later. Oke. Dan sekarang juga masih di Gashcloud ya. Tadi kita udah ngomong creativity dari influencersnya, dari content creatornya dalam memasarkan satu brand. Tapi itu kan sama Gashcloud juga dibimbing kan, bukannya mereka dilepas untuk brand itu. Betul, kita bimbing. Jadi dari brand akan memberikan brief, dari brief kita olah. Karena kadang-kadang dari brand tersebut juga we understand brand has their target, their KPI, dan sangat business oriented gitu kan. Jadi dari Gashcloud we also have a conversation with the brand, sharing kayak misalnya contohnya, I think this is terlalu hard selling, kita harus soft selling. Nah ini battle yang Gashcloud lakukan dengan brand gitu kan, supaya brand mengerti. Nah setelah brand understand, kita kurasi dan kita lempar ke influencer yang akan kita ajak kerjasama.
Nah, dari sisi influencer ini kita akan diskusi juga nih. Jadi kita udah ada framework, kita kasih ke influencer, dan influencer ada yang bilang kayaknya ini nggak gua banget deh, gua maunya ABCD, bisa nggak? Jadi kita sama-sama tweak untuk mendapatkan hasil yang maksimal at the end. Oke. Kalau dari sisi TikTok, apakah ketika ada klien datang, lalu TikTok akan mencari content creator-nya atau TikTok akan menciptakan satu movement agar suara dari brand itu keluar? Ada banyak hal sih biasanya yang bisa kita support dari sisi TikTok. Ada dari inventory yang bisa dipakai sama brand, ada strategi strategi untuk mencapai objektif mereka gitu. Dan kita punya beberapa list of creators yang bisa kita kasih kayak sebagai referensi gitu ya. Tapi we don't really deal with any creators gitu biasanya. Apakah influencer, ini ke Gush Cloud, apakah influencer memerlukan asistensi dari agensi? Bagaimana peran agensi dalam mengembangkan karir dari si influencer ini? Dan menurutmu, influencer yang berdiri sendiri tanpa agensi, apakah in a weaker position or in a stronger position? Wah, good question. Mungkin jawab yang pertama dulu. Apakah influencer memerlukan asistensi dari agensi? Sebenarnya di dunia digital itu kita butuh berbagai macam lini gitu kan untuk membuat suatu campaign successful. For sure dari brand punya kewajiban sendiri, punya mereka punya they have the overall strategy untuk gimana caranya supaya KPI mereka tercapai. Itu dari sisi brand. Nah, biasanya antara brand dengan influencer ada gap yang sangat besar untuk supaya informasi yang brand inginkan bisa ditranslate langsung ke influencer. Nah, itu diperlukannya agency untuk bisa translate dari bisnis perspektif itu ke day-to-day perspektif. Jadi kalau ditanya apakah diperlukannya asistensi dari agency, for sure sangat dari influencer pastinya butuh bantuan dari agency, bukan dari sisi content creation ya, karena at the end of the day kalau TikTok kan mereka they're creating their own content. Tapi gimana caranya konten itu bisa sesuai dengan apa yang brand inginkan, itu satu. Dan juga di belakang layar selain konten ada hal-hal administrasi yang biasanya influencer lupa. Kayak contohnya salah satunya adalah SPK atau kontrak gitu kan antara brand dengan influencer. Dengan adanya agensi kita membantu influencer untuk bisa membuat kontrak yang bisa membantu mereka secara hukum gitu kan, karena kadang-kadang ada brand juga yang tanda kutip ngeselin gitu kan, jadi kita membantu dari sisi influencer supaya mereka bagus ketika ada masalah dengan brand di mata hukum. Terus juga yang kedua dalam masalah pembayaran, biasanya brand itu pembayarannya agak lama gitu kan, bisa 30 hari, 60 hari, 90 hari gitu kan. Dan kalau influencer itu kerjasama langsung dengan brand, mereka yang harus chase brand setiap harinya untuk mendapatkan pembayaran mereka. Jadi dengan adanya agency, we pay the influencer first upfront, jadi influencer masih bisa tetap berkreasi karena mereka mendapatkan penghasilan, dan kita yang akan negosiasi dengan brand untuk pembayaran antara kita dengan brand. Kalau boleh tahu, fee-nya Gush Cloud berapa kalau seorang influencer mendapat kontrak, karena tadi ngomong SPK, ada nilai kontrak misalnya 100, Gush Cloud-nya mengambil berapa? Untuk semua service yang Gush Cloud lakukan ya, karena Gush Cloud kan basically mediating client relationship. Ya, betul. Beda-beda sih tipe relationship kita dengan influencer juga, apakah itu eksklusif talent atau talent partner atau non eksklusif, beda-beda sih antara kami dengan influencer, dan itu percakapan negosiasi antara kami dengan influencer biasanya. 10%, 20%, 30%, antara berapa ke berapa? Perlu tahu dong. Nggak bisa share deh.
takut market di pasaran jadi rusak dengan agensi yang lain. Oke. Ya udah bisikin aja nanti. Oke. Jadi kalau jadi tadi apa namanya, sekarang kita ngerti ya bahwa agensi itu mempunyai benefit di mana menengahi hubungan klien dengan influencer sehingga influencer bebas berkreasi tanpa memikirkan tetek bengeknya. Oke. Pertanyaannya juga kembali lagi nih ke Desi. Apakah influencer Indonesia punya nggak potensi seperti influencer yang Korea yang lalu menjadi mendunia gitu? Contoh influencer Korea? Wow. Atau artis mungkin? Iya, artis kali ya, artis. Tapi juga ada kan yang Korea yang terus dengan gaya I'm not good, I cannot name. Tapi betul, bukannya ada yang dari Korea lalu mendunia? Ada, dan sebenarnya Gascloud ini kan kita nggak hanya di Indonesia, kita juga ada di Korea dan ada di negara-negara 11 negara. Jadi ketika influencer itu berpartner dengan Gascloud, kita banyak deal juga, we call it cross border deals, di mana influencer Indonesia bisa melakukan campaign-campaign luar negeri dan influencer luar negeri bisa melakukan campaign-campaign Indonesia. Nah, itu salah satu cara mereka supaya mereka bisa mendunia. Mungkin cara lainnya adalah sekarang kan kita di luar Indonesia social commerce atau live selling itu kan juga mendunia gitu kan. Nah, ketika influencer Indonesia tahu caranya gimana bisa live selling and they can sell products seperti influencer di China gitu kan, they for sure the opportunity is open for them to be global influencer citizen at the end. Karena dari Gascloud kita ada beberapa influencer Korea yang jago live selling, jadi mereka sekarang terkenal di Filipina. Dan in Indonesia we can also have like the same setup gitu kan. But at the end, apakah influencer Indonesia sudah siap gitu kan menjadi live seller juga gitu? Karena yang aku lihat sekarang trennya belum ke arah sana. Nah, dari sisi agency, dari sisi brand, kita udah siap nih. Tapi dari sisi influencer, kelihatannya belum terlalu siap untuk ke arah sana. Gitu. Jadi, salah satu cara untuk bisa global itu sih yang saya lihat ke depannya. Live seller itu yang langsung dia demo produk dan produknya langsung dijual gitu maksudnya? Yes, betul. Oke. Kalau di TikTok gimana mengenai perkembangan ini dan the content creator dari Indonesia? Kan kita lihat tuh content creator dari Eropa, lalu benar-benar tadi juga diceritain yang Christian siapa tuh yang wedding gown. Nah ini apakah cerita dari Indonesia terus bisa viral mendunia? Atau sudah ada malah? Ini sebenarnya sering banget terjadi ya, karena TikTok ini kan ada di beberapa negara gitu, jadi komunitasnya sebenarnya global gitu. Ada banyak tren-tren di TikTok yang mendunia dan bahkan lagu-lagu Indonesia, even dangdut gitu ya, itu sering dipakai sama influencer luar untuk bikin konten. Jadi nggak menutup kemungkinan to go global through TikTok gitu, karena memang komunitasnya global gitu. One of our top creator juga itu dia juga terlibat sama I think Burberry ya. Dia jadi salah satu friend of Burberry gitu yang menjadi yang seringkali diajak untuk terlibat dalam campaign-campaignnya Burberry gitu. Jadi memang pintunya terbuka luas lah kalau di TikTok itu, karena memang komunitas kita global. Oke. Pertanyaan terakhir dan ini untuk berdua. Bagaimana strategi marketing dan juga commercialization part? Tadi dibilangin bahwa hard sell, direct selling belum, artinya ada sisi commerce yang belum dieksploit.
Nah, strategi dari Gush Cloud dalam strategi marketing dan mengkomersialisasikannya ke depannya bagaimana? Ada apakah yang kita nanti-nantikan yang mungkin jadi delightful operation dari Gush Cloud yang makin seru dan lalu semakin viral dan semakin beken influencernya? I think kalau dari sisi komersial yang tadi saya share, Gush Cloud kedepannya juga akan mulai fokus di social commerce, di mana di luar negeri itu kan sudah live selling itu adalah salah satu hal yang normal dilakukan oleh influencer di luar negeri, especially kayak di China gitu kan. Kalau dari Gush Cloud, karena kita adalah an international agency, dan kita ngelihat sebenarnya di Indonesia itu banyak potensi brand-brand lokal yang bisa nationwide, bisa menembus pasar Jepang, bisa menembus pasar Cina gitu kan. Nah, ketika brand-brand ini tahu gimana caranya live selling di Cina, mereka nggak usah ke Cina, nggak usah bikin open store di Cina, tapi mereka menggunakan influencer untuk bisa live selling dan menjual barang mereka ke Cina gitu kan, atau ke Korea, atau ke negara-negara di Southeast Asia. Jadi ini salah satu yang Gush Cloud akan lakukan ke depannya, social commerce-nya gimana, sehingga brand-brand Indonesia ini bisa keluar gitu kan. Bukan orang-orang luar bisa ke Indonesia, tapi kita yang bisa keluar. Dan sekarang masa pandemi, kenapa kita nggak explore dunia digital gitu kan. Dan ini mungkin ngebantu juga untuk para fashion designer yang pengen namanya di luar sana gitu kan. Digital world is a beautiful place for you to explore. Dan yes, menjadi borderless ya. Exactly. Dan kalau begitu, apakah kan Gush Cloud kan agensinya? Apakah Gush Cloud ada preferential terhadap platform? Oh, kalau yang begini maka TikTok, oh kalau yang begini maka Instagram, oh kalau yang begini maka YouTube, atau bahkan misalnya dengan Lazada dan sebagainya. Preferential is not, is based on the objective of the brand dan juga target audience yang mereka mau capai, atau komunikasi style yang mereka mau capai seperti apa gitu kan. Kalau misalnya contohnya YouTube itu biasanya produk review yang sangat detail. Karena kalau produk review di TikTok mungkin it's just something cool, something fashion and very split 15 second product review. Tapi kalau untuk yang lebih detailnya lagi, you can go to YouTube gitu kan. Jadi kalau brand mau yang benar-benar detail, mengupas sesuatu, mungkin YouTube adalah platform terbaik. Juga dengan Instagram dan juga TikTok. Kalau target audience-nya mau ke younger generation, jadi sebenarnya brand itu mereka harus tahu ke depannya mereka mau reach siapa. Kalau mereka mau reach Gen Z, mereka dari sekarang harus invest di TikTok. Walaupun kelihatannya belum menghasilkan duit, tapi Gen Z itu butuh namanya trust gitu kan. Kalau gua nggak trust sama brand tersebut, gua nggak akan beli gitu. Jadi adanya investment dari brand, kelihatannya mungkin sekarang it's an expense. Tapi kalau mereka emang benar-benar mau konsisten di dunia TikTok, kedepannya Gen Z ini akan mengenal brand tersebut gitu. Berapa lama tuh? Kenapa? Itu berapa lama? It depends. Biasanya sekarang kan Gen Z masih di sekolah SMA mungkin ya, SMP, SMA. It will take 3 to 5 years ketika Gen Z itu bisa bayar sendiri gitu kan. Ketika udah punya kerjaan, nah baru mereka nih, oh ini nih brand yang emang oke pas gua zaman muda gitu. Jadi itu sih asosiasi yang brand harus mulai invest di anak muda. Building the brands to be aspirational. Exactly. Karena sekarang ya mungkin brand ya I understand it's all about KPI, it's all about sales. Jadi mereka lebih thinking short term, gimana bisa mendapatkan hasil sekarang. Tapi kayak misalnya brand-brand kayak Nike gitu kan, mereka punya
beberapa target avenue, ada yang short term, ada juga yang benar-benar long term. Kayak misalnya contohnya Nike itu invest di free training gitu kan, di aplikasi free training, atau mereka invest di hal-hal yang menurut kita tuh it's an expense gitu, tapi orang-orang yang suka sama Nike mereka tuh bener-bener nggak mau beli produk lain karena apa yang Nike udah invest ke mereka bertahun-tahun. Jadi itu juga bisa salah satu yang brand start thinking how to invest in young generation, nggak cuma taking it from them, but what can they give to the next generation. Lovely. Oke, dan kalau dari TikTok gimana? Strategi marketing dan apakah ada sesuatu produk yang akan lahir yang akan seru dari TikTok lagi? Sebenarnya kalau dari TikTok sendiri, naturally TikTok sekarang udah jadi wadahnya gitu ya untuk tempat menuangkan kreativitas, jadi inspirasi gitu, dan untuk kayak membawa kegembiraan lah gitu ya. Nah, jadi balik ke konsep shoppertainment tadi, I think that's the perfect approach gitu untuk yang bisa diadaptasikan gitu dalam memberikan pengalaman baru atau untuk reach audience yang ada di TikTok gitu. Pendekatan shoppertainment ini bisa jadi strategi marketing ke depan gitu. Ini bisa mencapai nggak cuma penjualan tapi juga happiness gitu karena konten-kontennya fun gitu. Ini bisa merangkul 3 unsur sih dalam satu waktu gitu ya menurutku. Yang pertama unsur discovery, karena konsumen sekarang cenderung mereka menelusuri rekomendasi itu atau inspirasi belajar di TikTok itu karena mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan buat mereka. Lalu di sini brand bisa nunjukin personanya yang menarik. Jadi melibatkan pengguna, melibatkan KOL gitu. Jadi mereka berpotensi bisa mendapatkan hati dari konsumen gitu kira-kira. Lalu yang kedua unsur entertainment-nya. Coba gunakan strategi gamifikasi di TikTok. Jadi user bisa interaksi langsung dengan brand, bisa lewat hashtag challenge, bisa lewat branded effect, dan ya menciptakan konten-konten yang menghibur gitu. Jadi akhirnya pengalamannya itu menimbulkan koneksi gitu antara audiens dan si brand. Lalu unsur yang ketiga bisa di unsur community dan commerce-nya. Jadi konten yang menyenangkan dan kreatif tentang brand itu bisa memicu brand awareness, bisa memicu komunitas dan juga pastinya transaksi gitu ya. Jadi TikTok ini bisa jadi tempat seller dan customer terkoneksi dengan mudah dan juga menyenangkan gitu. Jadi lagi-lagi balik lagi kreativitas di TikTok ini bisa mengubah pengguna yang bahagia jadi pembeli yang bahagia. Wow, jadi akhirnya mata rantai itu dari discovery sampai transactional itu bisa terjadi di TikTok. Betul. Dan itu udah kalau di Indonesianya. Sudah, sekarang kita udah meluncurkan TikTok Shop sih yang paling terbaru. Okay, very much looking forward. Okay. Terima kasih. Kita sudah 9 pertanyaan tanpa terasa. Terima kasih kepada Nerissa Darmayo dan also Desi Enggina untuk diskusinya hari ini. Pembicaraan yang sangat menarik bahwa influencers dengan Gush Cloud sebagai agensinya dan TikTok sebagai platformnya, ingat ya, TikTok itu bukan social media, aku baru belajar di sini. TikTok adalah platform untuk content creator dan yang platform video distribution. Jadinya bukan masalah follower yang nonton, tetapi video untuk ditonton sebanyak-banyaknya, asal kontennya harus menarik. Dan ini menjadi pembicaraan yang menarik dan semoga kita semua seperti saya mendapat pelajaran dari conversation hari ini. Saya, Svida Ali Syabana, signing off. Stay safe dan sampai bertemu di Fashion Conversation lainnya.